Ho Chi Minh. Dalam bahasa Vietnam disebut Tan Pho Ho Chi Minh. Kota terbesar di Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong. Dulu namanya Preynocor dalam bahasa Khmer. Waktu itu kota ini jadi pelabuhan utama Kamboja. Kemudian ditaklukkan bangsa Vietnam pada abad 16. Baru deh namanya berubah menjadi Saigon. Nama Saigon dipakai sampai Perang Saudara di Vietnam berakhir tahun 1973. Sejak tahun 1975, Saigon digabung dengan Provinsi Gia Dinh dan diubah namanya menjadi Ho Chi Minh. Walaupun gitu, nama Saigon masih sering dipakai. Hiruk-pikuk kota Saigon begitu terasa hingar-bingar, dan di belakang sana ada Saigon Bus Station, di mana terminalnya kalau kita ingat di Indonesia, kalau sekitar Kampung Rambutan dan lain-lain, pasti bisnya itu ngetem semua. Di sini uniknya, bis semua berjajar dan stasiun ini hampir menyerupai halte. Jadi penumpang sudah berdiri di depan dan bis langsung berangkat jalan. Biasanya mereka mendahulukan anak sekolah. Kita flashback dikit ya tentang sejarah negara Vietnam. Setelah Perang Dunia Kedua, Vietnam mengumumkan kemerdekaannya dari Prancis. Tapi tetap aja tuh Prancis bercokol di Vietnam sampai tahun 1954. Setelah itu baru deh pihak komunis Vietnam pimpinan Ho Chi Minh berhasil menggertak mundur Prancis. Nah, tahun 1975, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara bergabung. Ditandai dengan pergantian warna bendera dari biru merah menjadi merah aja. Bentuk negara Republik Sosialis Vietnam, sedang bentuk pemerintahannya komunis. Nah, ini dia salah satu monumen pahlawan yang berhasil mempersatukan Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Gagah ya? Nah, monumen yang ada di sini merupakan suatu monumen pahlawan, di mana pahlawan tersebut membebaskan wilayah Vietnam Selatan dengan Vietnam Utara ketika ada perperangan saudara. Dan tulisannya tidak sesuai dengan apa yang dibaca. Di sana tertulis Tran Nguyen Han, padahal dibacanya Trang Nguyen Han. Kalau ke Ho Chi Minh, jangan lupa ke pasar Ben Thanh, atau biasa disebut Cho Ben Thanh. Cho dalam bahasa Vietnam berarti pasar. Nah, di pasar Cho Ben Thanh ini menjelang Lebaran, hiruk-pikuk juga. Tadi jalan agak susah, tapi mau cari apa aja untuk keperluan Lebaran ataupun oleh-oleh, semuanya ada di sini. Pasar Ben Thanh ini merupakan pasar terlengkap. Mau cari apa aja ada di sini. Mulai dari tas wanita, baju, sepatu, makanan, sampai bahan sutra Vietnam yang memang terkenal indahnya. Tapi hati-hati ya, jangan terkecoh dengan pedagang yang bilang, "Abang murah, kakak murah." Gak heran lah kalau pedagang di sini bisa bahasa Melayu, karena yang belanja kebanyakan orang Malaysia. Lama-lama para pedagang bisa ngomong Melayu, belajar dari pembeli. Yeah, this one 20? Yes, I can. Yeah, okay. Jadi tadi saya ketemu topi caping nih, harganya lumayan murah, sekitar 17.000 dong, atau kalau dirupiahin kurang lebih 10.000 rupiah. Habis dari pasar Ben Thanh, kita jalan-jalan ke tempat lain yuk. Oh iya, remaja di Vietnam terkenal gemar menari. Makanya sanggar tari dengan bangunan yang besar-besar sering kita jumpai di kota ini.
belakang ini adalah gedung teater. Di sini sudah ada papan informasi yang memberitahu nanti malam akan ada pertunjukan nyanyi, tari atau drama. Untuk mengisi waktu, saya mau masuk ke dalam. Hello, sorry. Hi. Where are you from? From Indonesia. My name is Ray. And you? Kasim. Oh, Kasim. Okay. What's your Ray. Yeah. And you do traditional dance Vietnam? Yeah. Oh. Penasaran dengan tarian Vietnam, saya jadi kepengen nyoba. Kostum menari harus selalu ngepas di badan. Dan topi yang saya pakai ini lumayan berat loh. Tidak ada nama khusus untuk tarian ini. Orang Vietnam menyebutnya dengan tarian tradisional Vietnam. Oh iya, tarian tradisional ini asalnya dari Hanoi, yang udah ada dari ratusan tahun yang lalu. Dulu, tarian ini biasa ditampilkan di kerajaan untuk menghibur para raja. Tapi sekarang ditampilkan hanya pada pertunjukan tari di gedung kesenian saja. Very good. Thank you. Kak Deng. Jadi gerakannya susah-susah gampang. Selain harus memperhatikan langkah kaki, juga harus memainkan kedua kipas. Kemudian banyak gerakan berputar, tapi sekali lagi asik dan perlu dicoba. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Setelah ini, saya ajak mengunjungi salah satu masjid tua di Ho Chi Minh.